Dari ibu kota Kabupaten Bengkalis untuk sampai ke desa Tanjung Puna dapat melalui dua rute. Rute pertama, Bengkalis Sungai Paning, Dumai, Tanjung Medang, baru disambung dengan perjalanan darat dengan motor sekitar 12 km atau lama perjalanan kurang lebih sekitar 20 menit. Rute yang kedua, Bengkalis Pangkalan Nyirih, naik pompong selama 4 jam, dilanjutkan dengan perjalanan darat ke desa Tanjung Puna sekitar 1,5 jam naik motor. Itu 4 kapal. 1 bulan ya. 1 bulan 6 trip lah gitu. Kalau yang Bapak ini berapa kalinya Pak? Biasanya dalam seminggu itu berapa kali Bapak? 2 kali? 1 minggu itu 2 kali itu. Barang yang Bapak ajak penumpang tadi atau barang-barang? Penumpang, barang-barang itu barang-barang dari penumpang juga lah. Nah, Pak, berapa lama Pak dari rumah itu Bengkalis? itu sekitar 4 jam lah. Yang paling musim utara lah tuh. Itu bisa dikatakan angin tahunan kayak gitu. Jadi Bapak sementara masih pergi Bengkalis? Ya kadang berangkat, kadang nggak juga. Soalnya kalau musim angin itu kan penumpangnya agak sepi gitu kan. Jadi tak berangkat kan. Jalan menuju desa Tanjung Puna cukup menantang, apalagi kalau di musim hujan. Akhirnya sampai juga di desa Tanjung Puna. Disambut dengan keramah tamahan masyarakat desa dengan kultur Melayu yang sangat terasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Desa Tanjung Puna, Desa Perwisata, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis. Desa Tanjung Puna terdiri dari 3 dusun, yakni Dusun Sukajadi, Dusun Tanjung Lapin, dan Dusun Dokoh. Desa Tanjung Puna sendiri berbatasan langsung dengan Desa Teluk Ru di sebelah barat, Desa Kadur dan Putih Sembilan di sebelah timur, Desa Titi Akar di sebelah selatan, dan di sebelah utara berbatasan langsung dengan Selat Melaka. Ada sekitar 211 kepala keluarga yang tinggal di desa ini dengan jumlah penduduk 809 jiwa dengan 412 laki-laki dan 397 perempuan. Jauh dari ibu kota kabupaten tidak berarti pelayanan untuk masyarakat boleh asal-asalan. Dengan fasilitas seadanya, aparat desa berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakatnya. Potensi yang ada di Desa Tanjung Punaknya terutama pantai, salah satu 4 km
luas pantainya dengan pasir putih. Sementara ini pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan pemerintah Provinsi Riau telah menurap bendungan air dan juga banyak yang dibangun pemerintah Kabupaten Bengkalis, termasuk tempat perwisata, gazebo, taman, lampu-lampu pantai yang telah dibangun saat sekarang. Alhamdulillah kunjungan perwisata dari desa luar hari Jumat sampai hari Minggu itu banyak sekali, oleh karena kondisi jalannya tidak bagus. Mungkin kalau bagus lebih lagi baik lagi pengunjungnya yang datang. Insya Allah pada tahun 2014 ini ada pesta pantai, pesta mandi sapar yang akan dilaksanakan di Desa Tanjung Puna. Desa Tanjung Puna termasuk daerah yang kaya dengan sumber daya alam, terutama hutan, perkebunan dan pertanian. Begitu juga sumber daya alam di laut yang menyajikan beragam tangkapan laut untuk konsumsi masyarakat. Pemerintah desa bekerjasama dengan masyarakatnya bahu-membahu membangun desa untuk kesejahteraan bersama. Membangun desa secara tidak langsung berarti membangun ekonomi desa. Tindak nyatanya adalah dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, yaitu dengan menghidupkan jiwa kewirausahaan masyarakat desa, mengelola potensi yang ada sehingga bernilai komersil, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa Tanjung Puna dan desa di sekitarnya, bahkan hingga keluar daerah. Hal ini dilakukan dengan memberikan pinjaman lunak melalui unit ekonomi desa. Perputaran dana dikelola secara profesional untuk menjamin ketersediaan modal bagi pengusaha kecil dan menengah. Yang masuk program-program dana dari provinsi ada WSP dari Kabupaten Bengkalis yang paling banyak. Setiap tahun itu WSP adalah 1 miliar dan Imbuk PEP 1 miliar setiap tahun. Itulah dilaksanakan OMS desa untuk membangun sarana dan fasilitas yang di desa. Di Tanjung Puna, kalau rumah layak uni sezaman saya sekitar hampir 40 biji yang masuk di desa Tanjung Puna. Dari provinsi itulah yang saya turap. Ada jambatan pariwisata itu lagi provinsi, dan juga PMPM masuk juga lagi provinsi. Itu yang Belka tuh itu lagi kabupaten. Program Imbuk dialihkan untuk seminisasi jalan, tali air, bodi jalan,
Itu dia, jambatan 2 ker. Selama pembayaran Bapak sudah berapa titik yang realisasi pada program ini? Kalau program inbox sudah realisasi 23 titik. Apa saja Pak? Apakah Jalan, jambatan, bodi jalan, tali air. program yang kedua itu WSP Pak. Diarahkan kemana saja Pak WSP? USP alhamdulillah diarahkan kepada masyarakat untuk simpan pinjam. Mungkin USP ini pada tahun yang lalu agak ada kendala. Alhamdulillah pada tahun ini 2014 ini berjalan dengan lancar dan penunggakannya menurun hampir 60% untuk total. Pemberdayaan ekonomi masyarakat tentunya tidak lepas dari pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan sebagai akses penghubung desa Tanjung Punak dengan daerah lainnya. Salah satu masalah terbesar di desa Tanjung Punak ini adalah masalah kelistrikan. Jaringan PLN belum merata menyentuh daerah ini dan hanya dapat melayani sebahagian kepala keluarga saja. Mayoritas penduduk di desa ini beragama Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka hidup berdampingan dengan masyarakat yang beragama Buddha dengan penuh toleransi. Kehidupan masyarakat di desa Tanjung Punak ini masih kental dengan nilai-nilai adat istiadat dan budaya. Masih banyak upacara adat yang tetap dipertahankan sebagai kearifan lokal dalam masyarakat setempat. Di antaranya ritual belo kampung atau disebut juga bersih desa.
Bela Kampung ini sejak zaman datuk nenek kami dulu. Jadi kami ini menerus Bela Kampung ini. Setiap sampai bulan Muharram ni kami bela kampung. Setahun sekali. Itu berapa hari, Pak? Itu 3 hari betul-betul. Macam hari ni Selasa, petang Rabu, penutupnya petang Jumaat. Minta selamat masyarakat ada di desa ini. Itu proses alat-alat tu macam pisang, macam pulut dikuningkan, ayam. Dah memang menurut tradisi orang tua zaman dulu. Itu kami ikut. Jadi kami ni menerus. Jadi berapa banyak, Pak? Apakah yang ikut ini harus semua masyarakat? Kalau hari ini, hari pertama ni memang sebagian. Tapi kalau penutup itu semua. Anak-anak. Penutupnya ditutup dengan apa, Pak? Penutupan dengan doa juga. Pelaksanaannya memang harus di pantai atau di... Memang di pantai. Latar belakang, Pak, Mandi Sapar ini diadakan di Desa Tanjung Punak. Ya, ini waktu itu kami ramai seperti ini ngumpul dengan masyarakat di Desa Tanjung Punak membuat acara sapar. Ini kemudian Pak Izahar itu namanya guru sekolah yang utama sekali. Kami pergi dengan ngumpul sana. Sapar ini kan ajaklah kawan-kawan anggota-anggota kita membukakan acara yang pertama kali. Lagi pada tahun berapa? Sekitar hampir 20 tahun sudah. SD ini masih buruk lagi tuh. Dengan Pak Izahar tuh yang dipajak sekarang nih. Kami ingat ngumpul. Kemudian kami bawa lah dia anak-anak semua, dia bawakan cangkol, membersihkan di lokasi itu dan di lapinnya itu tadi. Mandi Sapar itu sendiri apa? Maksud mandi sapar itu untuk menjauhkan bala, Pak. Maksud tujuan masyarakat kami di Desa Tanjung Punak nih menjauhkan, membuat ayat tolak bala, dibaca doa selamat, kenui doa situ. Untuk pelayanan kesehatan, sebuah puskesmas pembantu menjadi tempat berobat dan rujukan bagi masyarakat yang sakit. Di desa ini, kesejahteraan keluarga menjadi prioritas. Berbagai program dilaksanakan rutin oleh kader-kader penggiat PKK untuk memberikan pengetahuan sederhana tentang kesehatan keluarga dan lingkungan, serta upaya peningkatan kualitas hidup keluarga melalui 3 buah posyandu balita yang ada. Diharapkan anak-anak generasi penerus di Desa Tanjung Punak tumbuh sehat dan pintar. Kader-kader penggiat PKK juga memberdayakan kaum ibu agar dapat berwirausaha untuk mendukung para suami mengusahakan tercapainya kesejahteraan ekonomi keluarga. Hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kaum ibu untuk membuat produk-produk baik berupa makanan ataupun kerajinan yang punya nilai jual yang bahan bakunya banyak terdapat di Desa Tanjung Punak. Program pemberdayaan kaum ibu juga dikemas dalam nuansa keagamaan, yaitu melalui pengajian dan wirid Yasin. Jadi diharapkan kesejahteraan keluarga yang dicapai tidak hanya di sisi ekonomi, tetapi juga seimbang dengan sisi keagamaannya.
Kami membuat kebun, membuat kue, belajar memasak, dan menganyam tiko. Itu membuat kerajinan tangan dari bahan lidi kelapa. Seperti menganyam tikar Bu, ataupun dari kelapa itu bahan mentahnya apakah mencukupi Bu? Sini mencukupi Pak. Jadi Bu, upaya yang dilakukan untuk pengembangan daripada kegiatan tersebut? Itu pengembangan itu mengajakkan ibu-ibu wirid yasin, ceramah, itu mengikuti penyuluhan tentang ibu hamil, tentang anak balita, dan tentang kesehatan ibu-ibu. Apakah pernah mengikuti lomba Bu, baik itu di kecamatan atau kabupaten Bu dari Jakarta? Kami pernah mengikuti lomba kecamatan Pak. Itu mengikuti pertandingan masak-masak, itu dapatnya antara juara 2 dan juara 3 kami. Dan setelah itu Bu pernah ikut Bu? Kami itu tidak dapat Pak. Itulah semenjak kami mengikuti itu juara 1 memang tak pernah Pak. Tapi juara 2, juara 3 alhamdulillah lah nampaknya. Produk unggulan Bu daripada PKK Bu apa saja Bu? Kami itulah yang tikar yang utamanya. Itulah kerap tangan tadi, membuatkan bahan bekas dari bunga, dari botol-botol lah dibikinkan bunga, di kertas-kertas. Itulah produk yang kami pegang. Jadi proses pemasarannya Bu? Itu kadang-kadang di pasar, di bazar, ada tingkatkan untuk mandi sapar. Kan yang datang-datang dari jari itu kan sebagai kuliner kata Melayu deh. Nah itu lepas itulah dijual-jualnya. Ada tingkat misalnya dibawanya. Ada juga pernah kami kerap tangan kami dibawa ke Bengkalis mengikuti bazar jualan situ. Di kalangan pemuda, Karang Taruna menjadi wadah mereka untuk berekspresi dan menunjukkan aksi. Di sini para pemuda dibina agar lebih mandiri dan kreatif dalam berkarya. Nama Karang Taruna desa kami, Desa Tanjung Puna, Karang Taruna Camar Laut. Ya, kegiatan apa saja Pak yang telah dilakukan oleh Karang Taruna Camar Laut Pak? Ya, kalau yang seperti kita lihat pun banyak juga Pak. Ada juga permainan remaja kan, ada juga remaja masjid, ada. Berarti dari segi pendidikannya Pak, di pendidikannya Pak, kegiatannya apa Pak? Segi pendidikannya memang belum ada lagi. Cuma istilahnya kalau segi pendidikan memang tidak ada, tapi kalau di bidang olahraga, di bidang masjid, kalau ada juga kalau malam Jumat kami baca wirid yasin bersama-sama ada. Kalau di bidang olahraganya Pak, apa saja kegiatannya Pak? Bola kaki, bola voli, takraw, kadang-kadang tenis meja ada juga sekali-sekali. Ya besar harapan kami kalau boleh, kalau bisa dana anggaran Karang Taruna itu kalau boleh kami minta lebihkan lagi dari Pak Kades. Kemudian rencana kami itu voli, bola kaki kami carikan untuk yang pendidik atau pengajarnya kami minta dari orang luar nanti maksud kami ya. Memang ada rencana kami, tapi rencananya tahun depan bukan tahun ini, karena tahun ini dana Karang Tarunanya agak terlalu kecil kan, karena tidak sempat kita bangun. Sebanyak orang itu dana segitu tidak cukup. Ya, rencana kami itu kami minta tambahan dari Pak Kades. Kemarin Pak Kades juga bilang nanti kalau pas Muslim Bank Desa dia tidak sampaikan itu. Pembangunan sumber daya manusia di desa ini memang harus jadi perhatian. Tercatat hanya 11 orang yang mampu meraih sarjana, 49 orang tamatan SMA, 73 orang tamatan SMP, 115 orang tamatan SD, dan 143 orang tidak tamat SD.
Untungnya di desa ini sudah berdiri sebuah sekolah menengah kejuruan pariwisata SMK Negeri 2 Rupat Utara. Diharapkan dengan adanya sekolah ini, potensi pariwisata di Desa Tanjung Punak dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Tanjung Punak. Desa Tanjung Punak dianugerahi salah satu pantai indah di Pulau Rupat. Pantai ini bernama Pantai Tanjung Lapin. Pantai landai yang terbentang puluhan kilometer di bibir Selat Melaka merupakan lokasi wisata andalan Kabupaten Bengkalis. Tekstur pantai yang landai hingga ke tengah laut memungkinkan berbagai aktivitas wisata dilakukan di sini, seperti berbagai olahraga pantai, berenang, bahkan menyusuri pantai dengan motor. Beberapa event rutin telah diselenggarakan di sini seperti pesta pantai dan mandi Sapar yang biasa dilakukan setiap Rabu terakhir di bulan Sapar atau biasa disebut Rabu Capok. Untuk memajukan potensi wisata di Pantai Rupat Utara ini, pemerintah telah membangun sejumlah fasilitas untuk kenyamanan para wisatawan. Jajaran pohon pinus yang rindang membuat pantai Tanjung Lapin semakin asri dan menawan. Namun sayang, pesona pantai pasir putih ini belum sepenuhnya dapat dinikmati masyarakat luas karena terkendala pada akses menuju ke lokasi wisata dan sarana transportasi yang tidak memadai. Kami mengharapkan pemerintah Kabupaten Bengkalis ambil berat dengan Rupat Utara ini, terutama sekali perhubungan jalan di antara Rupat Selatan dengan Rupat Utara, supaya agar masyarakat luar dapat mengunjungi Desa Tanjung Punak, supaya ekonomi masyarakat Desa Tanjung Punak bisa berjalan dengan lancar. Itulah harapan kami. Insyaallah kalau tak ada halangan, ada investor luar masuk ke Tanjung Punak, baru beli lokasi 7 hektar untuk membangun hotel. Berencana akan dilaksanakan, pembayarannya sudah di samping rumah saya. Sejauh mata memandang, biru dan hijau mendominasi. Birunya laut dan langit terpadu indah dengan hijaunya hutan yang lebat di bumi Rupat, menyajikan panorama alam yang belum tentu bisa dinikmati di tempat lain. Teramat sayang untuk dilewatkan keindahan yang hanya bisa dinikmati di sini, di Desa Tanjung Punak penuh harapan.